Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Denis 71, dimana selalu berbagi. Mudah-mudahan segala apa yang kami persembahkan tayangan bisa membuat 346 menit kemudian bahagia dan mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sajian-sajian kami masih jauh dari apa yang diharapkan, tetapi saya sebagai kreator untuk bisa dengan tujuan bisa mendokumentasikan momen yang berarti. Indomie sedap. Jadi mah. Kembali sahabat, di pagi hari ini saya menyapa sahabat semua, dimana pada kesempatan yang cukup baik ini saya rasa tidak ada salahnya kita selalu berbagi apa yang kendala yang didapat selama kita bergabung di alat Google ini, YouTube, untuk menuju monetasi yang kita harapkan. Banyak sekali sahabat kendala-kendala yang dihadapi sekali. Nah, ini sebagai cambuk dan tantangan. Kalau mau kau di beri itu ya. Berat. Dua. Bentar ya. Bentar. Oh, 500. 500 seribu. 500.
Nah, kita periksa lagi hak ciptanya. Ini udah saya betulkan ya. Bentar ya, relax aja, relax Pak. Nah, kita ulas kembali ya Allah. Kita akan menelaah, kita akan mengoreksi, kita akan memeriksa halaman dashboard channel masing-masing. Enjoy aja bos, toh di dashboard tertera ada pelanggaran channel, toh kita masih bisa mengupload, nggak apa-apa, kita berkasih tetap ya. Nah ini udah performanya udah bagus, tinggal nih nunggu performa teguran pelanggaran ini berakhir. Siap. Jangan lupa komentar harus kita kita balas. Nah ini seperti ini nih, Food and Mood Pakistan ini nih asal dari Karachi. Godfather memiliki seorang ayah yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Kita balas dulu yang ini ya. Ini dari Pakistan, sahabat setia yang selalu support. Buat semua keluar, saya suka menyebutnya Godfather. Lucu-lucu anaknya, cantik-cantik ya, sip. Di Karachi Pakistan. Thank you Mr. Nah ini ya. Nah itu dulu, kita kembali ke ini ya, kembali ke dashboard. Nah ini ya, nih ini kita periksa lagi nih, nih. Nah ini 1 dari 3 teguran pedoman komunikasi. Nah ini udah saya hapus. Sebelumnya jangan dihapus lah ini ya, kalau kita udah tahu cara mengedit, mengklarifikasi konten kita yang barusan dikirim, diupload gitu, kita edit aja sesuai dengan arahan dari YouTube ya. Sebelum tenang, itu malum, saya waktu itu emang masih pemula dan emang otodidak ya, buka-bukalah di Google atau tanya-tanya gitu di grup gitu ya, begini ya, itu saya jalani. Dan emang ini pernah saya nggak bisa ngupload gitu, ini sampai ini nih, teguran pada 1 Mei berakhir tanggal 30 Juli. Nah kita tunggu aja lah sampai tanggal 30 Juli, tapi tetap kita ngupload gitu ya sahabat. Nah, jangan putus asa, semangat. Oke lah, enjoy aja lah. Kita klik aja tutup. Nih, apa yang menjadi yang harus kita benahi dari sini, kita ikuti petunjuk dari sini, kita buka yang ringkasan. Nah ini penting sekali bagi rekanan sahabat yang belum mencapai titik kulminasi, titik rekod, titik capaian maksimal sesuai apa yang ada di layanan YouTube Creator. Dan di sini ya, ini sahabat ketahui masih banyak nempel di sini virus teguran. Virus teguran nih, hati-hati ya kalau misalnya kita mengupload yang akhir-akhir ini, kita mendengar dan melihat ya, di medsos dan sebagainya, berita kabar gitu ya, perang sedang berlangsung, Rusia
PS Ukraina. Nah, ini harus kita waspadai, kita simak bahwa program YouTube ini kan dominannya oleh Amrik begitu ya. Jadi kita jangan mengupload istilahnya kemenangan-kemenangan bagi Rusia, mungkin gitulah. Harusnya kita memenangkan Ukraina ya gitu ya. Enggak apa-apalah, kita berdoa saja semoga perang ini cepat usai gitu. Dan catatan untuk YouTube di sini supaya kita tidak usah mengupload ya, kira-kira menjerumuskan channel kita. Gitu aja udah, titik. Nah, ini mulai 1 November 2021 kreator yang melakukan monetasi harus mengaktifkan verifikasi kedua. Ini udah nih ya, nanti kita bahas ya. Nah, ini pembaruan Agustus itu kami memperoleh artikel ini untuk menyatakan detail tentang persyaratan kelayanan baru bergabung program. Nah, udahlah, program partner ini ya, program partner YouTube memberi kreator akses lebih luas ke referensi dan fitur monetasi YouTube. Program ini juga memungkinkan membagikan hasil dari iklan yang ditayangkan di konten Anda ya. Dalam artikel ini dan Anda dapat meninjau fitur yang tersedia ini bla 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 bla, kerja tergabung dan sebagainya. Ini penting ya, ini penting sekali. Kemudian ini ada panduan dasar kreator di sini. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Menjadi kreator di YouTube adalah cara yang menyenangkan untuk menyalurkan kreativitas, menyuarakan pendapat, dan membangun komunitas. Ya. Jika ingin mengupload video ke YouTube dan mungkin sekalian menghasilkan uang, ada beberapa hal yang harus diketahui. Untuk mengupload video ke YouTube, Anda harus mengikuti pedoman komunitas dan hukum hak cipta setempat. Jika ingin menghasilkan uang melalui channel, Anda harus menjadi bagian dari program partner YouTube dan memahami pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Berikut ringkasan masing-masing pedoman dan kebijakan. Ekstrim gitu. Pertama, pedoman komunitas YouTube. Pedoman komunitas dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi. Pedoman ini mengemukakan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di YouTube dan berlaku bagi semua jenis konten, termasuk video, komentar, link, dan thumbnail. Sebagian besar isinya adalah aturan yang umum diketahui, seperti jangan melecehkan orang lain atau memposting video kekerasan vulgar. Namun, pedoman tersebut juga mencakup beberapa aturan khusus YouTube, seperti tidak memposting komentar berulang dalam jumlah banyak, dan lainnya. Jika melanggar pedoman ini, Anda akan terlebih dahulu mendapatkan peringatan. Lalu kemudian teguran jika melanggar lagi, yang akan mengakibatkan pembatasan akses ke beberapa fitur. Jika mendapatkan 3 teguran pedoman komunitas dalam 90 hari, maka akun akan dihentikan. Buka link di deskripsi untuk mengetahui daftar lengkap pedoman komunitas YouTube. Berikutnya, hukum hak cipta. YouTube tidak membuat hak cipta, tetapi semua kreator harus mengikuti hukum hak cipta setempat untuk mengupload video. Hak cipta merupakan hak hukum, yang berarti Anda tidak boleh menggunakan karya asli orang lain di video tanpa izin pemiliknya. Ini mencakup video, musik, atau karya kreatif orang lain. YouTube diwajibkan menurut hukum untuk memberlakukan hal ini. Karena itulah, kami memiliki sistem teguran hak cipta dan konten ID. Jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan hukum yang valid ke YouTube, yang dikenal sebagai permintaan penghapusan, kami akan menghapus konten Anda dan Anda akan menerima teguran hak cipta. Ada 3 cara untuk menyelesaikan hal ini. Menunggu 90 hari agar masa berlakunya habis, menghubungi pemilik hak cipta yang menghapus video dan memintanya menarik kembali keluhannya, atau mengirimkan permintaan pemulihan jika merasa video dihapus karena kekeliruan atau kesalahan identifikasi. Jika mendapatkan 3 teguran hak cipta dalam 90 hari, akun akan dihentikan. Sebaliknya, Content ID adalah sistem pemberlakuan otomatis yang memungkinkan para pemegang hak cipta terbesar di dunia menemukan karya mereka yang sedang digunakan orang lain di YouTube, lalu mengklaimnya. Setelah diklaim, mereka dapat memilih untuk melacak, memonetisasi, atau memblokirnya. Klaim Content ID pada video tidak menghasilkan teguran hak cipta dan tidak mempengaruhi akses channel ke fitur. Kami juga memiliki alat yang memungkinkan Anda menyelesaikan klaim Content ID
seperti memangkas konten yang diklaim. Iya, Anda dapat menemukan alat ini dan gitu melihat klaim konten ID atau teguran hak cipta yang ini aktif di YouTube Studio. Penting. Perlu diperhatikan juga bahwa di beberapa wilayah tertentu, Anda dapat menyertakan karya orang lain. Jadi, pelajari hal yang dianggap sebagai penggunaan wajar dan domain publik. Untuk memahami hak cipta serta mempelajari cara melindungi konten berhak cipta milik Anda sendiri dan cara menghindari pelanggaran hukum hak cipta, baca referensi di deskripsi. Pedoman komunitas YouTube dan hukum hak cipta adalah dua hal yang harus diketahui untuk mengupload konten ke YouTube. Perhatikan bahwa teguran pedoman komunitas dan teguran hak cipta adalah dua hal yang berbeda dan tidak memengaruhi satu sama lain. Terakhir, mari pelajari program partner YouTube dan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, dua hal yang harus diketahui untuk menghasilkan uang dari konten. Program partner YouTube memberi kreator akses ke lebih banyak referensi dan ke fitur monetisasi. Untuk mengajukan permohonan bergabung ke program partner YouTube, Anda harus bereputasi baik di YouTube, memiliki minimal 1.000 subscriber, dan memiliki 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Anda dapat memeriksa sejauh mana Anda memenuhi sasaran ini dan mengajukan permohonan bergabung ke program partner YouTube di tab monetisasi YouTube Studio. Agar tergabung dalam program partner YouTube, Anda juga harus mengikuti kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan memberikan penghargaan kepada kreator yang berupaya keras dalam membuat konten yang unik dan asli. Artinya, kami tidak mengizinkan channel bergabung ke program ini jika channel tersebut menghasilkan konten berulang secara otomatis atau hanya menggunakan ulang konten yang sudah diposting kreator lain, meskipun sudah memiliki izin. Anda dapat meninjau daftar lengkap kebijakan monetisasi melalui link di deskripsi. Setelah tergabung dalam program partner YouTube, Anda dapat menghasilkan uang dari fitur seperti langganan setelah memenuhi kriteria kelayakan. Anda juga dapat menayangkan iklan di video. Jika ingin menghasilkan uang dari iklan di YouTube, konten harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklan YouTube. Konten yang cocok untuk pengiklan sesuai bagi sebagian besar penonton. Konten tersebut tidak menampilkan konten sensitif seperti konten yang berbau seksual atau penggunaan narkoba. Beberapa merek bersedia menampilkan iklannya pada konten dewasa. Namun, jika video berisi tema dewasa, Anda mungkin akan menerima lebih sedikit pendapatan dari iklan secara keseluruhan karena lebih sedikit merek yang tertarik menampilkan iklan di video tersebut. Untuk mempelajari pedoman konten yang cocok untuk pengiklan lebih lanjut, buka link di deskripsi. Semoga ringkasan ini dapat membantu Anda lebih memahami hal yang disyaratkan untuk mengupload dan menghasilkan uang di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Nah, sudah paham, pemirsa sahabat. Mudah-mudahan paham ya. Atau putar beberapa kali konten saya yang ini gitu aja. Yuk kita kembali bahas lagi. Ini udah sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas dibeberkan oleh tim YouTube. Nah, ini ada persyaratan layanan minimalnya di sini ada ya. Kebijakan monetasi ada atau ini tempat harus lokasi harus misalnya negara yang konten kreator yang membuat gitu, jangan mengatasnamakan nama tempat negara lain. Tidak ada teguran, udah jelas ya. Yang jelas ini memiliki ini nih syarat 4.000 jam publik dalam 12 bulan ya. 12 bulan, selama 12 bulan harus 4.000